Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjelaskan dan membuktikan bahwasanya golongan Wahabi itu bukanlah termasuk Atsariyah. Karena saya melihat ada beberapa orang dari pengikut Wahabi yang mulai mengganti nama dari Salafi menjadi Atsari. Jadi mereka menisbatkan diri mereka sebagai Atsariyah, sehingga mereka menyematkan Al-Atsari di belakang nama mereka. Dan faktanya mereka itu bukan Atsariyah, karena Atsariyah itu nisbat kepada pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Wahabi kita sudah mengetahui bahwasanya mereka di dalam sifat istawa atau al-ulu tidak mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, tetapi mengikuti Muqatil bin Sulaiman, ulama Mujassimah di zaman salaf. Dan sekarang saya akan membuktikan bahwasanya di dalam sifat karam pun Wahabi tidak mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, tetapi mengikuti sekte Al-Karamiyah. Imamnya adalah Muhammad bin Karam. Kita bisa mengetahui bahwasanya Wahabi itu mengikuti Al-Karamiyah dari pemahaman mereka di dalam menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 2, di mana di sini saya akan mengutip fatwa dari ulama Wahabi yang terkenal, yaitu Syekh bin Bas, di dalam situs resminya, dan nanti saya akan cantumkan linknya di dalam deskripsi. Bagaimana Wahabi menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 2? Mari kita baca fatwa Syekh bin Bas. Dan ini sudah saya tampilkan fatwa Syekh bin Bas terkait penafsiran surat Al-Anbiya ayat 2. Perkataan atau fatwa Syekh bin Bas sudah saya ketik ulang, ada di sini. Jadi dari sini nih, kita baca pada bagian ini. Di sini Syekh bin Bas berkata, hadza ma'na qauli ma yati min dzikri mir rabbil muhdas. Al-Anbiya ayat 2 ya. Inilah makna firman-Nya, tidak datang kepada mereka suatu peringatan pun dari Tuhan mereka yang baru, yakni muhdatsun jadidun ba'da kalamil awali wa ba'dal kitabil awali, yaitu sesuatu yang baru setelah kalam yang pertama dan setelah kitab yang pertama. Fal hadatsu hadatsani, hadatsun jadda ba'da ma qablahu wa hadatsun khalqin wa ijadin. Fa ijadul mawjudati ba'da ba'din hadza ijadun fil khalq. Maka perkara baru itu ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru ada setelah sebelumnya, dan kedua, sesuatu yang baru dalam bentuk penciptaan dan pengadaan. Pengadaan makhluk secara bertahap satu setelah yang lain adalah bentuk pengadaan dalam penciptaan. Wa inzalu Taurati wal Injili ba'da inzalis suhufil lati ala Ibrahimah hadza inzalun jadidun wa kalamun jadidun. Demikian pula penurunan Taurat dan Injil setelah penurunan suhuf yang diberikan kepada Ibrahim adalah penurunan yang baru dan kalam yang baru. Wa inzalul Qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inzalun jadidun wa Qur'anun jadidun wa kalamun jadidun ghairul kalamil ladzi nazzala ala Musa wa ala Isa. Begitu juga penurunan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penurunan yang baru, Al-Qur'an yang baru dan kalam yang baru, berbeda dengan kalam yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Di sini jelas sekali bahwasanya Syekh bin Bas menetapkan Al-Quran yang baru, Quranun jadidun wa kalamun jadidun, dan kalam yang baru, berdalil dengan surat Al-Anbiya ayat 2, di mana kata zikrun di dalam surat Al-Anbiya ayat 2 yang disifati muhdas ditafsirkan sebagai Al-Quran yang muhdas atau kalam yang muhdas. Ini adalah pernyataan yang sesat, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana sudah kita bahas di dalam kajian terkait kisah tobatnya Imam Ibnu Khuzaimah, di situ Imam Baihaqi menerangkan bahwasanya sifat kalam menurut para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sifat zat tanpa perincian. Apabila kalamullah ditetapkan sebagai sifat zat, maka tidak boleh kita mengatakan kalam baru atau Al-Quran yang baru. Karena berbicara tentang sifat zat sama dengan berbicara tentang zat Allah. Apabila kalam sebagai sifat zat dikatakan baru, maka sama dengan meyakini zat Allah juga baru. Itulah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman salaf. Sekalipun Al-Quran, Injil dan Taurat isinya berbeda, yang demikian tidak melazimkan Allah baru berbicara atau adanya kalam yang baru. Karena kalam adalah sifat zat, tidak ada kaifiah, tidak ada gambaran. Yang baru hanyalah ilmu para nabi terhadap kalamullah dan proses penurunannya yang baru. Sedangkan kalamullah bukan yang baru. Maha suci Allah dari sifat zat yang baru. Syekh bin Bas juga menerangkan di sini
bahwasanya sesuatu yang baru itu bukan berarti makhluk. Itu artinya akidah Wahabi menyatakan bahwasanya Al-Quran baru, Quranun jadidun, tapi bukan makhluk. Pernyataan Al-Quran yang baru dan bukan makhluk ini sama sekali bukan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman salaf sampai zaman khalaf. Tidak ada yang menetapkan kalamullah baru bukan makhluk. Dan orang yang pertama kali mengatakan kalamullah baru bukan makhluk adalah Muhammad bin Karom, guru dari sekte Al-Karomiyah yang dihukumi sesat di zaman salaf. Pernyataan Al-Quran baru bukan makhluk sudah terkenal di kalangan ahli ilmu akidah, bahwasanya itu adalah perkataannya Muhammad bin Karom. Jadi orang yang mendalami ilmu akidah sudah tidak asing lagi bahwasanya itu adalah pendapatnya Muhammad bin Karom. Dan tentunya kalau orang awam pasti tidak akan mengetahui. Maka dari itu sangat memprihatinkan sekali apabila orang-orang awam diajarkan akidah Muhammad bin Karom, kemudian dikatakan itu adalah sebagai akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Jelas itu adalah fitnah dan penipuan. Perkataan Muhammad bin Karom yang mengatakan Al-Quran baru bukan makhluk dicatat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Ini dia kitab Fathul Bari juz 13, ada di halaman 502. Sini. Dan saya sudah ketik ulang seperti biasa, ada di sini. Mari kita baca. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Warrabi'u qaulul karramiyati innahu muhdatsun la makhluqun." Dan yang keempat adalah perkataan golongan Al-Karramiyah menyatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu baru bukan makhluk. Wa sayati bastul qauli fihi fil babil ladzi ba'dahu. Akan datang penjelasan yang lebih luas tentang hal ini pada bab berikutnya. Wal khamisu annahu kalamullahi ghairu makhluqin, annahu lam yazal yatakallam idza syaa. Nassa ala dzalika Ahmad fi kitabir Raddi 'ala al-Jahmiyah. Dan yang kelima adalah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi pendapat yang kelima menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, serta bahwa Allah senantiasa berbicara apabila dia menghendaki. Imam Ahmad menegaskan hal ini dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, kitab Fathul Bari halaman 502 juz 13. Nampak jelas sekali perkataan Al-Karramiyah ini menyamai apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, yaitu menetapkan Al-Quran yang baru tapi bukan makhluk. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membedakannya dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi perkataan Muhammad bin Karom itu ada di nomor 4, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal ada di nomor 5. Jadi memang berbeda antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Al-Karramiyah. Sekalipun Imam Ahmad bin Hambal mengatakan idza syaa, apabila Allah berkehendak, namun tidak pernah Imam Ahmad bin Hambal menyatakan Al-Quran baru bukan makhluk. Bahkan di dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwasanya barang siapa mengatakan Al-Quran baru maka dia kafir. Lalu siapa golongan Al-Karramiyah sebenarnya? Imam Adz-Dzahabi menulis sedikit biografi tentang Muhammad bin Karom di dalam kitab Syarh A'lam An-Nubala. Ini dia kitab Syarh A'lam An-Nubala juz 11, ada di halaman 523. Ini adalah biografi singkat Muhammad bin Karom. Sudah saya ketik ulang di sini. Mari kita baca. Imam Adz-Dzahabi berkata, Muhammad bin Karomin As-Sijistani al-Mubtadi'u. Muhammad bin Karom As-Sijistani, sang mubtadi, pelaku bid'ah. Syekhul Karomiyati, kana zahidan, abidan, rabbaniyan, ba'idas siti, kasiral ashabi, walakidnahu yarwil wahiyati. Ia adalah guru sekte Karomiyah, seorang yang zuhud, ahli ibadah, dan memiliki pengaruh besar. Ia terkenal luas dan memiliki banyak pengikut, namun ia meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Kama qala Ibnu Hibban, khudhila hatta taqata minal madhahibi ardaha wa minal ahadithi awhaha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, ia disesatkan sehingga mengambil pendapat dari madhab-madhab yang paling rusak dan hadis-hadis yang paling lemah. Thumma jalasal Juwaybariyah wa Ibn Tamim wa la'allahuma qad wada'aha mi'atal alfi hadithin wa khadat taqashufu an Ahmad bin Harbin. Ia pernah duduk bersama Al-Juwaybari dan Ibnu Tamim, dan kemungkinan besar keduanya telah memasukkan 100.000 hadis. Ia juga mengambil praktek kezuhudan dari Ahmad bin Harb. Qultu kana yaqulu al-imanu wa nutqul lisani bi tauhidi mujarradun an aqdi qalbin wa amali jawariha. Saya berkata, ia berpendapat bahwa iman hanyalah ucapan lisan berupa tauhid tanpa keterikatan hati dan tanpa amal anggota badan.
Wa qala khalqun minal atba'i lahu bi anna al-bari jismun dakal adsami. Sebagian besar pengikutnya juga berkeyakinan bahwa Allah adalah suatu jisim atau bentuk fisik, tetapi tidak seperti jisim-jisim lain. Wa anna an-nabiyya tajuzu minhul kabairu siwal kadibi, dan bahwa sesungguhnya nabi bisa melakukan dosa besar kecuali berbohong. Wa qad sujina Ibnu Karramin thumma nufiya. Ibnu Karram akhirnya dipenjara kemudian diasingkan. Wa kana nasyifan 'abidan qalilal ilmi. Ia adalah seorang yang keras dalam ibadah, ahli ibadah, tetapi memiliki sedikit ilmu. Qala al-Hakimu makatha fi sijni Naisabura thamaniya sinina wa mata bi ardi Baitil Maqdisi sanata khamsin wa khamsina wa mi'ataini. Al-Hakim berkata, ia tinggal di penjara Naisabur selama 8 tahun, lalu meninggal di wilayah Baitul Maqdis pada tahun 255 Hijriah. Kitab Syarah A'lam An-Nubala halaman 523 juz 11. Jadi itu tadi sedikit biografi tentang Muhammad bin Karom yang dinyatakan sesat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dipenjara dan diasingkan. Muhammad bin Karom lah yang pertama kali mengatakan Al-Quran muhdas bukan makhluk, atau Al-Quran baru bukan makhluk, kalamullah baru bukan makhluk. Dan Wahabi faktanya mengikuti perkataan Muhammad bin Karom. Kesimpulannya, Wahabi sama sekali tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam sifat kalam, sehingga terjadi perbedaan penafsiran antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Wahabi di dalam menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 2, di mana Wahabi menafsirkan kata zikrun yang disifati muhdas di dalam surat Al-Anbiya ayat 2 sebagai Al-Quran yang muhdas atau kalam yang muhdas. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya kata zikrun di dalam surat Al-Anbiya ayat 2 bukanlah Al-Quran. Terkait penafsiran Imam Ahmad bin Hanbal secara terperinci di dalam kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah akan saya kupas di dalam postingan video selanjutnya khusus membahas masalah tersebut, dan tentunya untuk memperlihatkan adanya perbedaan akidah atau pemahaman antara Wahabi dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama ahli tafsir lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk video kali ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.